Akhirnya chapter 208 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang diperlihatkan pada chapter kali ini. Setelah diperkenalkan Kanto Manji Gang pada chapter 207 kemarin, ternyata ada dua geng besar lain yang kekuatannya bisa dibilang setara lah dengan gengnya si Mikey, yaitu geng Brahma dari distrik Shinjuku dan Tokuhara Tandai dari distrik Minato. Jadi para anggota geng yang pada chapter 207 lalu diperkenalkan ternyata bukan hanya dari Kanto Manji Gang aja men. Ya ada dua geng lagi ternyata. Pokoknya man of the match pada chapter 208 kali ini adalah si Yamagishi men. Sebagai Wikipedia preman berjalan, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jadi info yang simpang siur pada chapter 207 lalu diperjelas lagi sekarang sama si Yamagishi. Plus info-info penting lainnya juga Yamagishi jelaskan pada Takemichi di chapter kali ini. Ya 2 jempol lah untuk si Yamagishi. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan perbincangan antara Takemichi dan Chifuyu. Takemichi yang masih bingung dengan time leap-nya kali ini akhirnya bertanya kepada Chifuyu. Ya kira-kira ginilah kata si Takemichi. Jadi ini bukan 12 tahun yang lalu ya? Aneh banget. Kali ini aku melakukan time leap 2 tahun lebih cepat dari sebelumnya, yaitu kembali ke 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang Mikey adalah triggermu untuk melakukan time travel, kata si Chifuyu. Kalau begitu kembali ke masa depan tidak akan lagi menjadi muda. Nah setelah Chifuyu mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Takemichi teringat dengan Mikey. Apa yang dilakukan Mikey sekarang katanya. Chifuyu yang tidak bisa menjawab akhirnya terdiam. Lalu tiba-tiba man of the match pada chapter kali ini Yamagishi pun tiba-tiba datang sambil memperlihatkan senyumannya yang khas men. Hehe, aku mengerti katanya. Takemichi, kau ingin mengetahui tentang dunia berandalan kan? Tumben banget. Terus sambil bersemangat Yamagishi pun berkata, sudah 2 tahun sejak Touman dibubarkan. Sekarang pemegang kekuasaan di Tokyo sudah berubah secara drastis. Terlebih lagi setelah pembubaran mendadak dari sang juara bertahan Touman. Dunia berandalan Tokyo sekarang berada dalam kekacauan. Banyak geng yang mengklaim kalau mereka adalah yang terkuat, tapi akhirnya dikalahkan lagi dan lagi. Saat itu Tokyo bahkan sudah menjadi tempat civil war yang kacau. Konflik itu juga disebut sebagai periode Tokyo Sengoku katanya. Namun pada saat itu 3 orang berkarisma mengakhiri kekacauan tersebut. Hah, 3 orang berkarisma? Si Takemichi bingung men. Betulan kata si Yamagishi. Ya pada akhirnya Yamagishi pun memberitahu ketiga orang tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu men. Berbasis dari distrik Minato, seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh terbesar. Perwakilan dari Tokuhara Tandai, yaitu Tyrannosaurus. Ya jujur gue kurang ngerti lah si Tyrannosaurus ini nama aslinya atau bukan. Soalnya agak aneh men untuk ukuran nama orang Jepang. Yang kedua berbasis dari distrik Shinjuku, seseorang yang memerintah geng terkuat dari dunia bawah tanah. Bos dari geng Brahma, yaitu Kawaragi Senju. Dan yang terakhir berbasis di distrik Shibuya, yaitu The Invisible Kanto Manji Gang dengan presiden mereka Sano Manjiro. Dan karena adanya 3 geng ini, sekarang Tokyo menjadi seimbang. Lalu banyak orang juga menyebutkan kalau era sekarang sering disebut sebagai era dari 3 dewa. Setelah mendengar penjelasan dari Yamagishi tersebut, Takemichi pun terkejut. Hah, ada 2 orang yang selevel dengan Mikey? Lalu saat itu Takemichi pun tidak lagi fokus mendengarkan penjelasan si Yamagishi. Lalu Takemichi pun berkata di dalam hatinya, Kanto Manji Gang, apa yang terjadi di sini? Jika Mikey memutuskan membuat geng lain sekarang, kenapa dia membubarkan Touman? Takemichi pun seketika teringat kembali dengan perkataan Mikey di dalam video yang dia lihat sebelumnya. Lalu setelah itu pun dia akhirnya mengerti tujuan Mikey yang sebenarnya. Ya menarik men. Untuk bagian ini nanti gue bahas di video selanjutnya men. Soalnya agak panjang, jadi ditunggu aja.
Takemichi yang sedang bengong tiba-tiba dikagetkan oleh Chifuyu. "Kamu melamun lagi kan? Kebiasaan lo," katanya. "Kau pasti sekarang memikirkan tentang Maeki kan? Tapi bukannya sekarang kau harus berbaikan dengan seseorang?" Karena perkataan itu, Takemichi pun akhirnya teringat kembali dengan kejadian di masa depan dan pergi meminta maaf menemui Hina. Setelah itu dia pun menjelaskan kejadian di masa depan kepada Hina. "Aku pergi sebelum pernikahan kita dan akhirnya mati. Ya gagal kawin lah intinya." Karena perkataan Takemichi itu jugalah Hina akhirnya menyadari kalau Takemichi yang di depannya saat ini adalah Takemichi yang datang dari masa depan. Oke, skip ke panel selanjutnya. Masih tentang Hina dan Takemichi. Dari sekolah mereka berdua pun pergi ke suatu tempat, dan di sana Takemichi menjelaskan lebih detail lagi kejadian di masa depan kepada Hina. "Ya kurang lebih ginilah," kata si Takemichi. "Semua ini sekarang masuk akal bagiku. Pada akhirnya, hal ini tidak akan berakhir sampai aku berhasil menyelamatkan dia." Dan akhirnya sebuah perkataan menarik pun muncul dari mulut Hina. "Tapi mari katakan," katanya, "jika kamu lagi-lagi membuat pilihan yang salah dan berakhir lagi dengan ending yang buruk. Bahkan jika itu terjadi, aku akan selalu membuatmu tersenyum." Ya nggak tahu kenapa mendengar perkataan si Hina ini, gue merasa seakan-akan pengarang Tokyo Revengers sedang mempersiapkan plot penting, men. Ya hal ini nanti gue juga bahas lah di video gue selanjutnya. Mendengar perkataan yang menyentuh hatinya itu pun akhirnya Takemichi berterima kasih kepada Hina. Lalu dia pun berkata, "Aku akan membawa kembali Sano Manjiro." Dan chapter 208 pun berakhir sampai di sini. Tapi di sini ada suatu hal menarik di panel akhir chapter 208, men. Pengarang Tokyo Revengers Ken Wakui menjelaskan kalau beberapa nama geng dari Tokyo Revengers ini banyak mengambil referensi dari ajaran Buddha, seperti Manji dengan simbol swastika, begitu juga Bonten dan Brahman, yang dimana Bonten memiliki arti dewa terkemuka dan raja surgawinya dari ajaran Buddha. Sedangkan Brahman mempunyai arti realitas tertinggi. Ya jujur gue juga kurang ngerti dengan arti sesungguhnya dari Bonten dan Brahman pada ajaran Buddha. Tapi yang pasti tujuan pengarang menulis hal tersebut sebenarnya untuk menjelaskan kalau simbol swastika Tokyo Manji sebelumnya bukanlah simbol Naji, men. Soalnya kita tahu hal tersebut sangatlah sensitif terutama di negara-negara Eropa. Ya kayaknya anime Tokyo Revengers ini juga banyak ditayangkan di negara Eropa. Makanya banyak banget adegan yang disensor saat memperlihatkan simbol swastikanya Touman. Ya untungnya di Indonesia aman ya. Jadi kedepannya kayaknya udah unsensor. Jadi kita bisa menikmati animenya dalam versi full version. Oke, sekian dulu pembahasan gue di video kali ini. Untuk pembahasan chapter 208 lebih detail lagi, kayaknya gue bakal buat di video gue selanjutnya. Soalnya pembahasan kali ini agak panjang, men. Jadi ditunggu aja. Gue juga ucapin terima kasih yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.